kalian. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama Bu Yun ingin mengucapkan kepada kalian selamat telah naik tingkat ke kelas 4. Semoga kalian menjadi lebih baik lagi dan lebih semangat lagi, walaupun cara belajar kita adalah secara virtual atau jarak jauh seperti ini. Kita tetap sama-sama berdoa, semoga keadaan ini tetap berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Kita bisa bertatap muka, kita bisa bertanya jawab, kita bisa bercanda ria, dan kita bisa saling bertemu lah istilahnya, yang sudah hampir 5 bulan kita nggak ketemu. Betapa kangennya guru-guru yang ada di sekolah terhadap kalian. Baiklah, ada baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita diberi kemudahan dalam setiap langkah kita untuk mengikuti kegiatan belajar jarak jauh ini. Mungkin itu aja pendahuluan atau persepsi dari Bu Yuyun. Hari ini materi kita adalah, di pertemuan pertama kita adalah sarana dan prasarana. Kalian bisa lihat di LKS kalian, pelajaran pertama di kelas 4 adalah sarana dan prasarana. Untuk materi berikutnya nanti Ibu akan tampilkan video-video, kalian bisa simak, kalian bisa teliti, kalian bisa pahami. Kemudian selanjutnya kalian ikuti semua instruksi yang akan Bu Yuyun berikan. Oke, mungkin itu saja. Untuk berikutnya nanti kalian ikuti instruksi selanjutnya melalui video, audio, visual, atau instruksi-instruksi berupa perintah-perintah yang akan Ibu berikan ke kalian. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, yang Ibu maksud adalah tadi sarana dan prasarana transportasi. Kalian harus pahami apa itu sarana. Sarana adalah merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kemudian prasarana transportasi adalah merupakan alat penunjang utama bagi terselenggaranya suatu usaha pembangunan atau proyek prasarana. Untuk sarana transportasi sendiri itu memiliki 3 jenis. Ingat ya, untuk sarana transportasi itu memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah sarana transportasi darat. Dan kedua adalah sarana transportasi laut. Yang ketiga adalah sarana transportasi udara. Ingat, ada 3, darat, laut, dan udara. Untuk darat sendiri kalian pasti sudah paham. Sarana transportasi yang ada di darat itu apa saja? Bisa sepeda, kemudian motor, beca, bajai, mobil, bemo, bus, kereta, truk, yang itu ada di darat. Kemudian untuk transportasi laut itu contohnya ada kapal feri, ada kapal pesiar, ada kapal tanker, kemudian ada kapal barang. Kemudian untuk transportasi udara sendiri contohnya ada pesawat, kemudian ada helikopter, dan pesawat pun biasanya digunakan itu untuk mengangkut penumpang. Kalau helikopter biasanya itu digunakan untuk keperluan yang lebih khusus, misalnya untuk memantau keamanan dari udara yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Oke, yang penting kalian pahami dulu aja sarana itu apa, kemudian prasarana transportasi itu apa saja, dan ingat jenis-jenis sarana transportasi itu sendiri yang mencakup 3 jenis seperti darat, laut, dan udara. Oke, kalian pahami itu sendiri. Pahami itu dulu. Kalian baca, kemudian kalian pahami dulu. Nanti akan Ibu tampilkan
tayangan berikutnya. Tapi sebelumnya kalian pahami dulu apa yang Ibu sampaikan di video pertama ini. Oke? Nah, untuk prasarana transportasi sendiri, kita juga mungkin sudah paham ya, kita sudah tahu. Jadi untuk transportasi darat kita membutuhkan apa? Yaitu membutuhkan jalan raya. Kemudian selain jalan raya itu ada jalan tol seperti yang kita lihat di LKS kita ya. Kemudian ada terminal bus. Kemudian ada lagi stasiun kereta api. Nah, itu adalah prasarana transportasi darat. Prasarana transportasi itu yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu pengangkutan. Dan sama halnya sarana ada 3, begitupun prasarana transportasi pun juga menjadi 3 bagian. Ada prasarana transportasi darat, prasarana transportasi laut, dan prasarana transportasi udara. Itu kita bisa lihat di LKS, kita bisa membaca, kita bisa belajar, karena di sini Bu Yun hanya memberikan panduan, memberikan kalian dampingan seperti di kelas. Jadi biar kalian itu mendengar suara, tetap mendengar dan melihat wajah, tetap mendengar suara Bu Yuyun seperti halnya kita belajar di kelas. Dan suatu waktu pun nanti Bu Yun akan meminta kalian untuk memberikan sedikit video atau rekaman ketika Bu Yuyun bertanya. Oke, jadi kita sama seperti di kelas aja lah, seperti itu. Kemudian untuk prasarana transportasi laut. Kalau prasarana transportasi laut itu alat penunjang terselenggaranya suatu proses pengangkutan di laut. Contohnya apa? Dia sepertinya hanya ada satu ya, yaitu pelabuhan. Pelabuhan itu merupakan prasarana transportasi laut yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Seperti yang ada di LKS tersebut. Jadi kita bisa baca. Selebihnya itu bisa kita baca di LKS. Kemudian prasarana transportasi udara. Yang lebih kita kenal, yang paling kita tahu adalah itu apa? Bandara. Ya, bandara. Yang dimaksud bandara adalah sebuah fasilitas tempat pesawat terbang yang dapat lepas landas dan mendarat. Oke. Jadi untuk selebihnya sebenarnya kalian bisa membaca, bisa kalian pahami. Kemudian nanti untuk tugas nanti akan Ibu berikan arahan serta instruksinya kembali. Untuk sementara kalian coba baca dulu apa itu sarana yang tadi Ibu jelaskan di depan, kemudian apa itu prasarana yang barusan Ibu kasih tahu ke kalian. Untuk instruksi atau tugas berikutnya nanti akan Ibu kasih di chat berikutnya.